dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita belah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku raya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Hadirin undangan, disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pajak dan retribusi daerah tahun 2014, Senin 22 September 2014, kepada Bapak Haji Fahmi Rizal SSPP MSI, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai, Bapak Haji Hendra Usman. Yang kami hormati Bapak narasumber dari kantor KPP Pratama Kota Dumai, Pak Kurnia dan Pak Arya, beserta para hadirin dan peserta rapat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pajak dan retribusi daerah tahun 2014. Adapun maksud dan tujuan kegiatan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya aparatur khususnya di bidang pemungut dan instansi pemungut di lingkungan pemerintah Kota Dumai, sehingga kita mengharapkan bahwa potensi-potensi yang telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat kita laksanakan semaksimal mungkin untuk pendapatan daerah Kota Dumai. Materi kegiatan ini akan kita laksanakan selama 3 hari, yaitu mulai hari ini insya Allah berakhir pada tanggal 24 September 2014 bertempat di Hotel Kompor. Adapun materi-materi yang akan disampaikan itu terdiri dari 7 materi. Yang pertama, tata cara pemeriksaan dan penyitaan pajak. Yang kedua, kebijakan umum pajak daerah dan distribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009. Yang ketiga, optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keempat, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima, pengalihan PBWP 2 sebagai pajak daerah. Yang keenam, self assessment dan official assessment. Yang terakhir, materi teknis dan tata cara penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah Kota Dumai. Selanjutnya, tenaga pengajar narasumber itu terdiri dari 3 instansi. Yang pertama dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua dari kantor KPP Pratama Kota Dumai. Yang ketiga, narasumber berasal dari Dinas Pendapatan Kota Dumai. Adapun peserta kegiatan ini adalah sebanyak 65 orang yang terdiri dari 11 SKPD pendapatan yang kami minta kemarin, 2 dari SKPD pendapatan di luar dari Dispenda, dan sebanyak 43 dari Dinas Pendapatan Kota Dumai sendiri, dan ATK yang nanti akan kami berikan setelah kegiatan pembukaan insya Allah. Selanjutnya, pembiayaan daripada kegiatan ini merupakan bersumber dari APBD Kota Dumai melalui dokumen pelaksana anggaran Dinas Pendapatan Kota Dumai tahun anggaran 2014. Demikian kita ingatkan sebaik-baiknya.
karena ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan kita dan pemahaman kita akan pelaksanaan tugas kita sehari-hari, insya Allah. Demikian mungkin laporan kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan Wali Kota Dumai yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai. Dengan hormat Bapak Haji Hendra Esos MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita yang hadir dari KPP pertama, Dumai, Pak Kurnia dan Pak Ari, Pak ya, Pak Arya, dan Pak Arya yang kebetulan sudah hadir. Mungkin yang dari kementerian ada perubahan jadwal, insya Allah sore akan sampai dan besok akan masuk memberikan materi kepada kita semua. Selanjutnya Bapak dari Kementerian Agama Kota Dumai, Bapak, para kepala bidang, para kepala seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Dumai, Bapak, Ibu-ibu, para peserta peningkatan kapasitas aparatur yang mengikuti acara pelatihan kita lebih kurang selama 3 hari ini. Pertama sekali, mari kita tidak pernah lupa dan jangan sampai bosan mengucapkan puji syukur kita. Kita tidak bisa menghitung dan kita juga sering lupa bahwa apa yang kita nikmati ini adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam dari Bapak Wali Kota Dumai melalui Bapak Sekda, bahwa pada acara kita ini beliau tidak dapat hadir karena ada kegiatan pada waktu yang bersamaan, sehingga beliau meminta kepada saya untuk mewakili pada acara pembukaan pelatihan ini. Kemudian barangkali kita berharap tentunya acara kita yang kita akan ikuti ini dapat diikuti dengan baik dan seksama sampai selesai tentunya. Karena tadi dari laporan disampaikan oleh panitia, materinya ini yang pertama bagaimana kita membekali diri kita dengan pengetahuan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kota Dumai, peningkatan pendapatan dalam rangka mencapai target ini. Barangkali pertama nanti kita pergunakan untuk anggaran pendapatan belanja kita. Kemudian untuk kita pribadi juga apabila tercapai target, tadi ada dibicarakan tentang insentif ya. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu para peserta kami mengharapkan dapat mengikuti ini dengan seksama, dengan benar, pahami, kuasai. Karena di era sekarang ini kita berhadapan dengan wajib pajak, yang namanya pun wajib pajak. Kita mengharapkan duit dari mereka. Tentu kita perlu dibekali dengan pengetahuan tentang ketentuan dan peraturan. Untuk itu kepada setiap rekan-rekan, saudara-saudaraku yang menjadi pemungut, petugas pemungut, hendaknya bekalilah diri dengan kemampuan memahami ketentuan dan peraturan. Sehingga dengan demikian apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak, kita dapat menjelaskan dengan baik dan benar sehingga mereka paham, dan tentunya kita berharap dari setelah mereka memahami, mereka mau memenuhi kewajibannya dalam rangka membayar kewajiban mereka berupa pajak dan retribusi. Sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa pada 2 tahun belakangan ini kita sering ditanyakan ataupun dimintakan
bertanggungjawaban dalam rangka mencapai target. Dan yang mungkin sama-sama kita pahami pula bahwa sekarang ini retribusi kita ini masih belum mencapai target, terutama sekali retribusi di bidang pajak restoran dan hotel. Ini mungkin mari kita bersama untuk dapat menyiasatinya, memahami bersama sehingga ke depan tahun-tahun berikutnya dengan upaya-upaya kita yang terencana, hendaknya apa yang targetkan dapat kita capai, dan jika mungkin melebihi target mungkin akan lebih baik, karena ini semua akan berimbas kembali kepada kita selaku aparatur dan selaku masyarakat Kota Dumai. Kita Kota Dumai sebagaimana yang kita ketahui tidak memiliki sumber daya alam minyak sebagaimana kabupaten tetangga kita. Oleh karenanya bagi hasil minyak dan gas bumi kita sangat sedikit, tidak sama dengan daerah penghasil yang mendapatkan 15%. Oleh karenanya kita barangkali lebih menumpukan kepada pajak dan retribusi. Demikian juga nanti akan kita gali di sektor-sektor jasa yang sesuai dengan kondisi kota semakin hari semakin banyak tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan dengan keseriusan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan kita semua mengikuti pembekalan ini, kita sangat berharap pada pelaksanaan tugas kita nanti dapat berjalan dengan baik, sukses dan tidak menemukan kendala-kendala yang berarti. Sekali lagi selamat mengikuti acara ini. Kami berharap kepada saudara-saudara sekali lagi dapat mengikuti dari awal sampai akhir, karena biasanya kita sering melihat bahwa hari pertama ramai, hari kedua, ketiga semakin menyusut. Tentunya kita tidak berharap demikian dengan acara ini, karena ini adalah bekal untuk Bapak, Ibu-ibu. Sekali lagi barangkali saya hanya ingin memotivasi bahwa menuntut ilmu, menambah ilmu, kata Nabi adalah merupakan bagian daripada jihad. Sementara kalau mati ketika berjihad katanya dilepaskan siksa kubur dan diberikan balasan pahala yang sangat besar, Pak Ustadz ya. Oleh karenanya mari sama-sama kita mengikuti acara pelatihan ini, bekalnya sebagai ilmu, dan ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya rasa itu. Saya ini perlu membuka juga enggak Pak Panitia? Enggak. Buka ya, saya buka ya. Baiklah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan pajak dan retribusi daerah pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Mukmin dari Kementerian Agama Kota Dumai. Silakan. Demi untuk keberkatan acara ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah. Semoga apa yang telah kita rencanakan pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul dalam ruangan ini dalam suatu acara peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pajak dan retribusi daerah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, lindungi dan bimbinglah kami agar kegiatan yang akan dilaksanakan ini sesuai dengan rencana dan keinginan kami. Kiranya kegiatan ini dapat memacu semangat kami dalam menambah ilmu pengetahuan dan retribusi daerah, serta dapat mengokohkan silaturahmi di antara kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami menyadari sungguh berat beban tugas yang kami emban. Oleh karenanya ya Allah, dengan sifat rahman yang bertentangan dengan kehendak dan ridho-Mu, ya Allah, kami sadar bahwa apa yang kami lakukan saat ini dan yang apa kami lakukan untuk di masa yang akan datang tiada lain ingin menata kehidupan kami hari ini agar lebih baik dari hari kemarin. Dan kesalahan kami semua, dosa kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Serta tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikan pula kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pajak dan retribusi daerah tahun 2014 pada pagi hari yang berbahagia ini. Atas nama panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar agak mesti berdiri saja Pak ya, ambil bisa sambil jalan juga. Sebelumnya tadi sudah diberitakan oleh Pak Mun ya. Jadi kita di sini adalah sifatnya sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak memberikan materi yang sifatnya aturan, nanti kita berbagi bagaimana sih kita melakukan pemeriksaan dan penagihan. Oke, sebelumnya kita ini dari KPP Pertama Rumah yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. Bapak-bapak dan ibu-ibu adalah dari pihak semuanya ya, pemerintah Kota Dumai ya. Ya, boleh tahu dari mana aja? Dari semua dinas atau dari dinas jabatan kota aja? Semua dinas ya? Semua dinas dan bagian penerimaannya Pak? Bagian penerimaannya ya? Sebelumnya kita juga tadi sudah berbicara dengan Pak Kepala Dinas, juga dengan Pak Ketua Panitia. Jadi intinya adalah bahwa ada isu tentang pemeriksaan ya, gitu loh. Nah, kita coba melakukan sharing bagaimana sih kantor pajak Pratama Dumai melakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya dari pajak pusat itu ada yang tahu Bapak Ibu PPH
Lapor nggak nih SPT-nya nih? Lapor ya, coba lapor ya. PPH. Kemudian PPH ada banyak, ada PP orang pribadi, ada PPH, PP badan, kemudian PPN, pajak pertambahan nilai. Nah kalau untuk di pemerintah kota saya rasa pajak retribusinya tuh banyak ya, saya nggak tahu, nggak menguasain. Bapak-bapak dan ibu-ibu lebih menguasai. Oke, kita masuk ke pemeriksaan. Next. Jadi dasar pemeriksaan ini loh di undang-undang Pak, di undang-undang ketentuan umum perpajakan kalau di kita, undang-undang KUP, undang-undang KUP nomor 6 tahun 83 diubah terakhir dengan nomor 16 tahun 2009. Jadi di sini didefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Coba kita lihat satu-satu di sini. Proses itu adalah wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Nah, wajib lapor dulu. Nah, untuk menguji kebenarannya dengan apa? Dengan pemeriksaan inilah. Gitu. Makanya pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan. Dilaksanakan secara objektif dan profesional. Ini berarti dilaksanakan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi tertentu. Kalau di kami, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dilaksanakan oleh fungsional pemeriksa. Saya ini fungsional pemeriksa di KPP Pratama Dumai. Jadi saya ini fungsional pemeriksa. Sebelumnya, kalau kami ini sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dulu tentang pemeriksaan, tentang perpajakan. Iya. Jadi permasalahannya sebetulnya kami di sini Pak. Kemarin juga ada pemeriksaan dari BPK. Itu salah satu temuannya itulah belum ada dibentuk tim pemeriksa pajak. Oke. Nah, jadi kendala kami memang di pemeriksa pajak ini Pak. Kami mohon penjelasan Bapak seperti apa kita akan membentuk tim pemeriksa. Karena kita juga ada self assessment seperti hotel, restoran kita self assessment. Nah, untuk membukti kebenarannya itu tentu kita perlu tim pemeriksa pajak. Itu belum pernah ada. Belum Pak. Jadi belum untuk ada, itu ya? kami mohon penjelasan lah lebih jelas seperti apa petugas pemeriksa itu, seperti apa dia punya. Seperti ini tadi kan ada pemeriksa fungsional ya Pak ya? Ya, teman kami fungsional. Tapi harus perlu pelatihan lagi khusus Betul. mengenai pemeriksaan pajak seperti apa. Oke. Jadi itu ya Pak, mohon kami penjelasan. Ya, terima kasih ya Bu ya. Bu siapa Bu? Bu Maria. Bu Maria. Kasih pengembangan potensi Pak. Potensi, makasih Bu Maria. Saya sambil cerita. Jadi kami tim pemeriksa. Nah, pemeriksa mereka nggak jalan sendiri. Kalau fungsional guru mereka kerja sendiri ya, dokter mereka kerja sendiri. Tapi kalau untuk fungsional pemeriksa mereka kerja dalam tim. Itu diatur di kita, ada aturannya tapi nanti sambil berikutnya bisa saya titipkan ke Pak Fahmi ya. Jadi ada namanya ketua kelompok atau supervisor. Ada ketua tim, ada anggota. Jadi pemeriksaan dilakukan secara tim, minimal 3 orang. Tergantung besarnya perusahaan. Kalau untuk ketua tim itu minimal 3A. Kalau di Dijen Pajak minimal 3A. Untuk ketua kelompok atau supervisor minimal 3C. Untuk di KPP Pratama Dumai. Tapi kalau untuk kami level, untuk di kantor pusat, untuk di Kanwil itu beda, ada 3D tergantung kebijakan masing-masing kantor. Itu untuk tim pemeriksaan. Dan tentunya sudah ada di kelas sebelumnya ya. Next. Jadi berikutnya Mas. Berikutnya. Jadi gini, sebelumnya Mas, sebelumnya. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang atas tadi Mas. PPH, pajak penghasilan atau PPN, yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yang dilakukan oleh kita yang kebetulan berada di kantor pajak Pratama Dumai. Nah ini tentunya beda dengan Bapak Ibu ya, kita masing-masing punya objek pajak tersendiri. Nah kita periksanya biasanya kan 2 surat perintah yang berbeda. Oke. Next. Apa semua harus diperiksa? Wah tak bisa Bapak Ibu. Kalau kita semua melakukan pemeriksaan, nggak bisa SDM kita untuk melakukan pemeriksaan di wajib pajak Dumai.
Apalagi tempat kami itu pemeriksaannya itu 5 orang, harus megang Kota Madya Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Itu terus terang nggak kepegang. Makanya menguji kita memprioritaskan dengan beberapa kriteria. Yang pertama yang harus kita periksa adalah wajib pajak yang melakukan pelaporan klaim SPT lebih bayar. Pernah dengar Bapak Ibu lebih bayar ya? Lebih bayar itu adalah wajib pajak mengklaim bahwa yang bersangkutan telah melakukan kelebihan pembayaran pajak. Nah itu harus kita periksa kenapa? Karena kita nggak bisa begitu percaya aja bahwa Ibu ya, saya lebih bayar 500 juta, langsung terkasih 500 juta. Dia kalau bener, ya kan? Kalau enggak gimana kan? Kita ditangkap sama KPK gitu kan? Ngeri kan? Ngeri. Nah, makanya itu kita lakukan pemeriksaan. Kalau untuk SPT dibayar ini nanti ada petunjuknya. Pemeriksaan itu kita bisa minjem dokumen, bisa melakukan termasuk penyegelan ruang, itu nanti ada di wewenang pemeriksa. Kemudian pemeriksaan untuk kita periksa, gitu loh. Jadi diperiksanya belakangan. Kemudian SPT rugi. SPT rugi ini dia melakukan pelaporan bahwa usahanya rugi, gitu kan. Kita juga di kantor pajak kan mikir, ya iya apa bener dia rugi gitu kan, bener nggak gitu kan. Coba deh kita cek, deh kita periksa. Nah, kebetulan untuk yang penggabungan peleburan likuidasi ini karena dia akan bubar kan harus ada kita tidak bisa menentukan WP orang rasa itu, kita cuma menerima daftar WP-nya. Oke, next. Nah, pemeriksaan itu ada dua di tempat kami, urusan kantor dan lapangan. Dengan dan namanya aja udah tahu ya, urusan kantor sama lapangan. Kalau kantor itu dilakukan di kantor lah. Yang pengalaman saya kebetulan sebelum di Dumai saya sempat di Jakarta, sebelumnya sempat di tempat lain juga. Jadi kita mengunjungi pabrik. Saya kan perusahaan ya, pengalaman kami di Jakarta di perusahaan, kami mengunjungi pabrik-pabrik. Itu lapangan untuk ke lapangan ya, untuk melihat usaha dari wajib pajaknya. Oke, berikutnya. Ya, ini normatif ya, jadi untuk memeriksa itu pendidikan harus jujur, bersih. Berikutnya ini juga bisa dibaca sendiri. Oke, sebelum ini saya coba ceritakan bahwa kalau di kami itu yang diperiksa adalah SPT, surat pemberitahuan. Mungkin bapak-bapak ibu juga ada yang melakukan SPT orang pribadi ya, atau ada yang punya CV, punya koperasi, pernah melaporkan SPT PPh badannya. Nah, kalau di kami itu yang diuji adalah SPT-nya, dan hasil dari pemeriksaan kami adalah surat ketetapan pajak. Oke, berikutnya kewajiban pemeriksaan dan wajib pajak ini bisa dibaca sendiri. Jadi menyampaikan surat pemberitahuan, memberikan tanda pengenal, dibaca sendiri. Dan berikutnya wewenangnya juga ada. Nah, kita pulang diberikan wewenang yang cukup luas oleh undang-undang ya, undang-undang tentang formal perpajakan. Kalau yang biasa adalah awal kita adalah melihat, meminjam buku, kemudian bisa juga sekarang dengan adanya teknologi IT kita bisa mengakses, mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Jadi kita tahu wajib pajak, kita minta mau copy harddisknya, kita boleh, kita diperkenankan, diberikan wewenang oleh undang-undang. Kemudian kita juga bisa memasuki ruangan tempat wajib pajak. Jadi walaupun wajib pajak keberatan, wajib pajak ngapain sih Bapak kesini? Nggak boleh, kita punya wewenang. Kalau di kami ada undang-undang ini. Kemudian bisa dibaca, kita juga bisa melakukan penyegelan. Baca berikutnya. Next. Nah, jadi kita coba mempunyai equal treatment ya dalam pemeriksaan ini. Pemeriksa punya hak, pemeriksa punya kewajiban, wajib pajak punya hak, dan wajib pajak juga punya kewajiban. Ini saya rasa bisa dibaca di sini ya. Jadi wajib pajak itu kita tadi hak kita meminjam dokumen. Wajib pajak harus punya hak. Jadi ini adalah pemeriksaan itu salah satu cara untuk penegakan hukum ya, penegakan hukum. Nah ini berikutnya sama, pokoknya intinya adalah memperlancar proses pemeriksaan. Oke, berikutnya. Nah gitu, kalau di kita ini jangka waktu pemeriksaan diatur ya bapak-bapak ibu ya. Di sini diatur, jadi kalau di kami pemeriksaan kantor itu 4 bulan
6 bulan dan bisa diperpanjang 2 bulan. Ini sejak pemeriksaan mulai dilakukan sampai selesainya pemeriksaan. Nah, untuk yang kriteria wajib pajak tertentu bisa lihat di bawah di sini, wajib pajak kontrak kerja migas dan wajib pajak grup itu beda lagi jangka waktunya. Cuma kalau untuk di Dumai ya, saya tidak melihat adanya wajib pajak kontrak karya migas dan wajib pajak grup. Ini internal kita Pak ya, internal kantor pajak. Jadi kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu membuat akhir bulan relatif. Dan prosesnya di kita adalah setelah kita selesai pemeriksaan, kita tidak langsung nih bapak harus bayar sekian 50 juta. Enggak. Kita memberikan temuan dulu. Memberikan temuan. Temuan itu adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. SPHP kita memberikan waktu ke wajib pajak 7 hari untuk memberikan tanggapan tutup dasar itu. Nah kemudian kalaupun dia belum bisa memberikan tanggapan, dia minta waktu tambahan 3 hari. Nah setelah dia memberikan tanggapan, dalam waktu 3 hari kita mengundang untuk melakukan pertemuan. Di sini istilahnya pembahasan akhir. Pertemuan di kantor ya, di kantor pajak lo kami. Nah di sini kami melakukan pembahasan akhir. Dia membawa bukti, membawakan alasan. Wah saya nggak setuju Pak, saya bayar 5 juta. Karena 5 juta itu bukan tambahan uang 5 juta. Ini bukan penghasilan saya, ini saya minjem nih dari kakak saya. Oke, yang penting ada buktinya. Jadi nama pembahasan selesai 3 hari, kita tentang berita acara. Berita acara ini adalah untuk menutup proses pembahasan bahwa pembahasan sudah dilakukan, sudah sah pemeriksaan ini. Oke. Nah berikutnya adalah kita membuat laporan. Oke, berikutnya. Oh ini teknis kita. Sering nggak? Sering. Saya sering kalau nggak tahu di mana di Rokan Hilir loh ibu. Nyarinya susah. Cuma alamat kilometer atau RT gitu. Atau enggak di rumah itu juga ketemu, tapi sudah nggak ada lagi. Jadi bukan berarti wajib pajaknya bebas, nggak bayar, nggak. Bukan berarti seperti itu. Tapi kita hentikan dulu. Tapi nanti bila satu saat dia ketemu, pemeriksaan bisa dibuka lagi. Apalagi ada ketemu, meninggal. Berikutnya, oh ini dasar hukumnya aja sudah ditemukan. Oke. Berikutnya mana? Oke, kesalahan normal untuk membuat laporan. Baca dengan SPHP dulu, kemudian kita lakukan pembahasan. Oke, berikutnya tentang pemeriksaan. Ini sebenarnya ini start kami fungsional melakukan pemeriksaan ini. Kalau usulnya di Pak Kurnia ini proses pemeriksaan, dia menentukan wajib pajak mana yang diperiksa, wajib pajak mana yang ada perintah dari kantor atau kontraktor diperiksa, atau wajib pajak mana yang dari KPU Kota Dumai memang secara analisa risiko atau secara SPP termasuk diperiksa. Nah, begitu saya mendapatkan SP2 yang dikeluarkan oleh jasa pemeriksaan itu tidak bisa lisan, Bapak Ibu ya, harus ada surat perintahnya. Itu adalah bukti kita ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan menunjukkan kepada wajib pajak. Mungkin banyak sampai seksi surat perintah pemeriksaan mungkin ada pertanyaan. Oke, karena bisa. Oke. Dan sekali Bapak pagi hari ini kami cukup tertarik Pak. Yang kami ingin tanyakan satu Pak. Nama saya Akmal, jabatan di Kabit Penangkapan Pajak. Kemudian Pak ya, kebetulan kita selama ini ada beberapa kejadian Pak, wajib pajak menyetor pajak ke kantor Dispenda, ternyata tahun lalu mereka ada bayar gitu Pak. Mereka komplain ke kita. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana proses pengembalian anggaran pengembalian uang kepada wajib pajak itu? Kompensasi Pak ya, restitusi apa Pak ya, pengembalian uang ya Pak ya, restitusi. Jadi bagaimana mekanisme penganggaran anggaran itu? Untuk di Pemda, kami kan dinas pendapatan cuma menerima uang Pak. Masalah pencairan anggaran, uang pengembalian itu di bagian keuangan. Yang saya tanyakan pertama, bagaimana mekanisme penganggaran uang itu? Mungkin di kantor pusat, KPP pertama mungkin langsung dianggarkan di kantor Bapak, langsung bisa keluar. Kami nggak bisa Pak, metode lain. Pertama. Kemudian alur pencairan gimana Pak? Kita ngajukan wajib pajak aju keberatan, kemudian alur pencairan, maka mulai sama alur dari pemulihan yang digunakan, serta gimana
solusi yang diperoleh oleh Pemko untuk ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Memang pengenalan pajak di Taman Banteng kalau kami. Banding. Itu. Nah, itu medianya kalau di kita. Kemudian kalau masalah restitusi tempat kita diklaim di SPT. Kalau tidak diklaim di SPT tidak bisa diberikan. Jadi ada namanya surat pemberitahuan SPT. Kalau di PPN bulanan, kalau PPH tahunan. Di SPT disebutkan dibayar berapa, nanti dapat pemeriksaan. Bagaimana uangnya berasal? Kita nggak punya duit Pak, kita cuma hitung. Jadi kalau misalnya ternyata dihitung dibayar 25 juta, itu keuangan tetapan kita nggak bisa ngasih 25 juta Pak. Kita bikin namanya surat tetapan pajak, kita bikin SMKP Pak ya. Ya, setelah dicek dengan tunggakan yang ada 2 tahun yang lalu, setelah pengurangan itu baru kita total anggarannya yang akan dikembalikan. Kita bikin SPMKP Pak. SPMKP nanti kita memberikan nomor rekening wajib pajak yang bersangkutan untuk ditransfer ke sana Pak. Iya, itu pun setelah dikurangi dengan tunggakan yang ada Pak. Kalau di tempat kami kan tiap tahun ada tuh Pak, SPT tahunan Pak. Jadi kelihatan tahun kemarin dia belum, tahun kemarin sudah, tahun kemarin belum, jadi bisa di kumulatif ya Pak ya, kumulatif. Dan tambahan, SPMKP ini diberikan ke KPPN, Kantor Pembendaharaan Negara. Nah, yang perbendaharaan itulah yang mengelola uang negara lah. Jadi mereka yang nanti yang mentransfer ke wajib pajak. Nah, saya nggak tahu apakah nanti Bapak bisa juga seperti itu, pihak bendaharanya itu siapa, itu yang mengeluarkan uang. Untuk kelebihan itu kan dikompensasikan ke tahun yang rumah ya Pak ya, kemudian sudah ditransisikan ke pihak Pemda ya. Jadi saya nggak tahu apakah pihak Pemda bisa melakukan pembayaran kelebihannya itu, kan sudah ada surat tetapannya Pak. Saya nggak tahu dari pihak Pemda. Gini Pak, katakan tujuan pajak atau bagaimana Pak? Kelebihannya itu waktu di KP pertama Pak. Jadi maksudnya dia terbayar 2 kali gitu Pak. Ini yang kasus kawasan itu bukan Pak? Bukan. Bukan apa? Ini kasus yang kawasan itu ya, bukan? KID bukan? Bukan, ada wajib pajak gitu Pak. Jadi dia pembayarannya kelebihan 2 kali dia membayar Pak. Nah, jadi masuk untuk kelebihan itu bagaimana caranya untuk bisa ditagih kembali Pak. Nah itu maksudnya. Pribadi atau perusahaan Pak? Perusahaan. Kayaknya koordinasi dulu deh, tanya dulu aja ya. Terus terang saya, tapi tetap kita sharing pemeriksaan. tapi datanya masih ada Pak, saya yakin masih ada. Bapak bisa tanyakan. Ya. Kalau masih Dumai ya Pak ya, Ya. Pratama Dumai biar kelihatan angkanya Pak, nominalnya kan jelas Pak. Ya. Jadi yang apa tadi Pak, untuk yang tempo yang 5 tahun atau 10 tahun tadi itu Pak, berdasarkan Pemda ini bagaimana Pak? Atau 5 tahun atau 10 tahun? Untuk kami bisa Kalau yang pemutihan, Tergantung undang-undangnya Pak. undang-undangnya tapi orang amal itu 10 tahun Pak. kalau di pusat 10 tahun. Iya, 10 tahun gitu Pak. Tapi kalau di kita Pak, untuk pemeriksaan kita 5 Ini ada kasus Pak. Kita di Pemko Dumai itu ada kegiatan makan minum Pak. Sebetulnya kegiatan makan minum ini setahu kita itu kan dikenakan hanya PDH pasal 23 ya Pak ya, 2%. Tetapi ada beberapa SKPD seandainya ini kasus kemarin Pak, ada tersalah store karena mungkin kan kita menghitung sendiri ya Pak ya, tersalah store termasuk ke PPN atau PPN berarti masuk ke kas negara. Nah, kemudian mudah menjadi temuan juga kesalahan setoran ya Pak ya. Seperti apa prosedur pengurusan pengembalian uang kesalahan store oleh bendahara atau petugas dari SKPD gitu lah Pak? Seperti apa? Mungkin kalau pengembalian uang yang salah dikembalikan pendaftaran yang seharusnya gitu. Nah, Sekarang masalahnya gini Pak, seharusnya, tetapi kita salah store, terstore ke PPN, kan kasnya beda tuh ke kas negara. Seharusnya kan masuk ke kas daerah itu Pak, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan kas daerah, iya Pak. Pakai SSP Pak. itu kan tinggal ibu ke AR-nya minta surat pemindahan bukuan namanya. Nanti begitu itu udah kelihatan dan yang akan ditujukan kemana setelah di MPN kan dimasukkan yang adalah ibu setorkan itu kelihatan Bu. Iya. Nanti bisa dipindahkan ke yang ibu yang seharusnya dibayarkan. Berarti langsung dipindahkan ke kas Langsung daerah. dipindahkan sesuai dengan angka dan nilainya Bu. Ke kas daerah. Iya. Oh gitu.
Ibu udah tahu AR-nya siapa? Di Waslon 1, 2, 3. Belum tahu juga. Nanti kita tanya di sana Bu, dengan dilihat kodenya yang Ibu transferkan. Minimal saya minta fotokopi SSP-nya Bu. Nah, PT yang lain gitu ya, hanya setorannya aja Dia Bu. setor ke kas negara kan, masuknya ke PPN. Seharusnya itu punya pajak restoran di kas daerah gitu Pak. Jadi salah masuk ke kasnya. Nah itu harus kita tanyakan kepada AR-nya. Karena kas daerah pakai SSP juga kan Bu. Seharusnya kalau SSP dengan SSP itu bisa dipindahkan Bu. Enggak, maksudnya prosedur pengurusannya itu berapa lama Pak pakai waktunya? Mungkin sekitar 2 mingguan Bu langsung bisa pindah Bu. Nanti Bu dapat fotokopinya yang telah diregister bahwa ini telah dipindahkan, dapat itu Bu. Kan gini Pak, ini nggak kena PPN, harusnya pakai restoran kan? Seperti itu kebanyakan udah banyak kasusnya Pak. Kemarin temuan BPK seharusnya pajak restoran disetor ke PPN, sedangkan PPN tidak ada kontrolnya kan, begitu di-store dia masuk terima terus ya. Itu kan permasalahannya Pak. Harusnya kan ada yang mau membedakan, oh ini nggak kena pajak PPN-nya kan gitu. Takutnya terus sering terjadi kesalahan setoran itu Pak. Iya, ya memang sih resiko efek dari assessment itu seperti itu. Jadi wajib pajak melakukan apa aja kita percaya aja. Kita tahu sih, ya kan? Kalau soal assessment memang gitu filosofinya. Kita percaya semuanya wajib pajak. Nah, gimana udah terlanjur itu? Ya tadi dibilang oleh Pak Kumya. Cuma saya nanti saya cek lagi lah, apakah bisa langsung ke kas daerah? Gitu. Tapi kalau untuk di kita, yang salah setor itu bisa di BPK-kan, gitu loh. Itu dulu yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Tapi Kak, apa bisa ke kas daerah secara langsung? Kami konsultasikan dulu kan ini dua sama-sama yang berbeda ya, sama-sama kas ya. Cuma kan mungkinnya satu di kanan gitu, apa bisa langsung atau enggak. Ya, kedua memang makan minum ya kita ini Bu ya, begitu wajib pajak nyetor ke bank itu udah masuk ke sistem gitu loh. Jadi kita nggak tahu, oh ini harusnya nggak dibayar, kita nggak bisa kayak gitu Bu. Nah ini Bu kita balikin nggak bisa kayak gitu, setelah diklaim baru bisa. Di bank juga nggak ada kontrol ini. Nggak ada kontrolnya. Sesuai dengan yang ada. Mungkin itu aja Pak, dengan apa itu? Kegiatan kita hari ini kan pelatihan tentang peningkatan kapasitas aparatur di bidang penerimaan. Jadi yang memungut penerimaan daerah ini kan ada 11 SKPD. Di antaranya ada Dispenda, ada Dinas Perhubungan, ada Dinas Pasar dan lain-lain yang mereka melakukan pemungutan lah terhadap retribusi maupun pajak daerah ini. Jadi kita bekali para aparatur di beberapa SKPD tersebut dengan bekal-bekal sehingga mereka dalam melakukan pemungutan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan pemahaman kepada para wajib pajak, sehingga dengan demikian kita harapkan para wajib pajak memahami dan dapat membayarkan kewajibannya terhadap pemerintah daerah ini. Sehingga dengan demikian pendapatan pemerintah daerah kita harapkan akan semakin bertambah. Terus langkah-langkah yang dilakukan untuk menyikapi ini gimana Pak? Salah satunya ini peningkatan kapasitas ini. Terus tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah ini Pak sampai saat ini? Sampai saat ini kalau kita menilai dari potensi memang masih agak rendah, karena masih banyak di antara para wajib pajak kita, terutama yang dengan sistem self assessment itu, yang mereka menghitung sendiri, membayar sendiri, ini banyak tidak memberikan data yang benar dan mereka membayar pun belum dengan jujur, sehingga masih ada hal-hal yang mereka sembunyikan. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan coba mengundang mereka, melakukan pertemuan dengan para wajib pajak itu, sehingga ada silaturahmi dan kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa membayar pajak adalah untuk kepentingan kita bersama.